Talon A2 adalah upaya paling meyakinkan Amerika sejauh ini untuk bersaing di ranah baru peperangan modern, ranah yang secara resmi disebut hipersonik. Negara-negara pesaing seperti Tiongkok menurut semua laporan sudah jauh lebih maju dari Amerika Serikat dalam perlombaan senjata khusus ini. Tetapi jika APRIC 2 memang sehebat yang dikatakan, kesenjangan itu mungkin akan segera tertutup. Namun, A2 mungkin bukan seperti yang Anda bayangkan. Diklasifikasikan sebagai kendaraan luncur hipersonik otonom, bukan jet tempur tradisional, karakteristik A2 adalah kecepatan yang hampir tidak bisa dipercaya dipadukan dengan kelincahan yang tak tertandingi, sehingga senjata ini nyaris mustahil untuk dicegat. Dengan kata lain, jika AISAS mengirimkan HGV seperti A2 untuk menyerang sebuah target, hampir tidak ada yang bisa dilakukan oleh musuh selain duduk diam dan menyaksikan pertunjukan kembang api yang sangat mahal itu. Di sisi lain, negara-negara seperti Tiongkok sudah memiliki senjata hipersonik mereka sendiri yang sama-sama tak terhentikan. Dan Amerika juga saat ini sama-sama tidak mampu untuk bertahan melawan senjata tersebut. Jadi yang kita miliki sekarang adalah salah satu perlombaan senjata paling menakutkan dalam sejarah. Dan seperti biasa, ada jauh lebih banyak hal yang terjadi daripada yang diketahui oleh masyarakat umum. Talon A2 UAV baru milik Pentagon berhasil menembus Mach 5. Talon A2 yang saat ini masih berupa prototipe secara resmi telah mencapai kecepatan melebihi Mach 5 sebanyak 2 kali. Sekali pada bulan Desember 2024 dan sekali lagi pada bulan Maret 2025. Kedua uji coba penerbangan tersebut dimulai dari Mojave Air and Spaceport di Gurun Mojave, tidak mengherankan, dan kedua uji coba penerbangan itu dianggap sukses. Yang membuat pencapaian ini sangat luar biasa adalah bukan hanya karena A2 berhasil mencapai kecepatan hipersonik yang diinginkan, tetapi juga mampu melakukan pendaratan secara sepenuhnya otonom pada kedua kesempatan tersebut. Tapi yang paling utama, mari kita luruskan dulu satu hal. A2 adalah kendaraan luncur hipersonik atau HGV, dan ketika beralih dari prototip ke model produksi, kendaraan ini dirancang untuk bertindak sebagai sistem peluncuran udara untuk sebuah muatan. Sekarang, muatan itu dalam kasus HGV seperti A2 adalah bagian terpisah dari paketnya yang akan dilepaskan dari pesawat selama penerbangan berkecepatan tinggi, juga bergerak dengan kecepatan hipersonik, dan pada akhirnya mencari serta menghancurkan target yang dituju. Jadi, A2 jauh lebih mirip dengan rudal daripada jet tempur karena dirancang untuk menghancurkan pangkalan yang sangat dijaga ketat, yang bahkan tidak mungkin bisa didekati oleh sebuah jet. Mengenai mengapa HGV begitu rumit, mengapa mencakup beberapa fase penerbangan dan meluncur alih-alih hanya didorong, nah kita pasti akan membahas semua itu. Dan lihat, penting untuk dipahami bahwa tidak semua senjata hipersonik adalah HGV, dan setiap jenisnya memiliki tingkat ancaman yang berbeda-beda. Tentu saja kita juga akan membahas semua itu. Hal penting yang perlu dipahami sekarang adalah bahwa paket serangan HGV sejati secara efektif menurunkan peluang intersepsi hingga 0, menjadikan teknologi ini salah satu terobosan terbesar yang pernah dialami militer dunia dalam beberapa dekade terakhir. Untuk sekarang, mari kita lihat beberapa spesifikasi dari A2 dimulai dari sistem propulsinya, yang menggunakan satu mesin roket Ursa Major Hadley. Mesin ini membakar bahan bakar oksigen cair dan minyak tanah yang menghasilkan daya dorong hingga 5.000 pon gaya atau 22 kN. Sebagai perbandingan, rudal Tomahawk standar menggunakan mesin Williams International F-107 yang hanya menghasilkan daya dorong 600 hingga 700 pon gaya. Badan A2 memiliki panjang 8,5 meter dengan bentang sayap yang sangat pendek yaitu hanya 3,4 meter dan massa peluncurannya sekitar 2.700 kg. Saat ini, pada tahap prototip, A2 belum dirancang untuk membawa muatan peledak apapun. Namun, versi selanjutnya diperkirakan mampu membawa muatan seberat sekitar 450 kg. Di luar spesifikasi dasar ini, perusahaan yang bertanggung jawab atas A2 Stratolaunch secara khas sangat tertutup mengenai detail lebih rinci. Satu-satunya informasi tambahan yang benar-benar ada datang melalui siaran pers samar dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yang menyebutkan bahwa A2 menggunakan unit pengukuran inersia yang disediakan oleh pengembang dan produsen senjata Northrop Grumman. Komponen revolusioner ini dikenal sebagai Advanced Hypersonic Technology Inertial Measurement Unit. Ya Tuhan, tolong buatlah sebuah akronim, yang juga disebut sebagai Giroskop Resonansi Hemisferis. Tidak membantu. Itu bukan singkatan yang membantu. AHTI-mu itu sendiri sangat mengesankan, merupakan sensor yang sangat presisi dan luar biasa tangguh. Jauh melampaui GPS standar yang tersedia untuk umum. Sensor ini memungkinkan A2 untuk memahami posisinya sendiri di ruang 3 dimensi dan sangat menyadari manuvernya sendiri hingga ke tingkat mikro-G, yang semuanya sangat penting, mengingat kecepatan dan pola penerbangan dengan gaya gravitasi tinggi yang dimaksudkan. Sensor ini juga berbasis solid state dan tidak bergantung pada bagian yang bergerak. Artinya, sensor ini diperkirakan memiliki masa pakai hingga 70 juta jam.
Menurut Northrop Grumman dan para perwakilannya, ketahanan unit navigasi, yang juga dikenal sebagai giroskop resonator hemisferis, merupakan pencapaian besar. Hal ini disebabkan oleh lingkungan yang keras, kecepatan hipersonik, tekanan dan gaya yang sangat besar yang dialami saat teknologi ini beroperasi di dalam batas atmosfer bumi. Teknologi ini mengumpulkan berjam-jam data penting dari darat dan penerbangan yang sangat penting untuk pengembangan di masa depan. Anda mungkin memperhatikan penekanan yang mereka berikan pada kondisi keras yang terkait dengan kecepatan hipersonik di sana, dan bahwa komponen utamanya sangat kuat. Dan ini membawa kita pada terobosan terbesar dari A2, yaitu bahwa pesawat ini dapat digunakan kembali. Paket HGV yang sebanding dari Tiongkok adalah DF-ZF yang diluncurkan melalui pendorong bahan bakar padat TF-17 yang dirancang khusus. Pendorongnya terlepas selama penerbangan, dan DF-ZF merupakan bagian dari muatan peledak, bukan membawa muatan terpisah, yang berarti HGV tersebut tentu saja hancur saat mengenai target. Oleh karena itu, Tiongkok harus memproduksi paket HGV yang benar-benar baru untuk setiap operasi, yang membuat biayanya mencapai sekitar 15 juta dolar per peluncuran. A2 yang dapat digunakan kembali meskipun lebih kompleks, secara drastis mengurangi biaya sehingga dalam beberapa hal menjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan versi Tiongkok. Dengan semua hal ini, A2 tetap tidak mampu lepas landas tanpa bantuan. Seperti semua HGV, fokus desainnya adalah pada kecepatan maksimum di atas segalanya, sehingga menciptakan dilema dalam kemampuan secara keseluruhan. Sebagai contoh, kita sudah menyebutkan sayap pendek A2, dan ini jelas bukan sebuah kelalaian. Sayap tersebut dirancang untuk memberikan stabilitas pada kecepatan hipersonik, mirip dengan sirip pada rudal tradisional, dan sebagai konsekuensinya, sayap tersebut tidak mampu menghasilkan daya angkat yang dibutuhkan untuk lepas landas. Mesin Hadley juga dirancang untuk kecepatan maksimum di ketinggian tinggi, tetapi tidak mampu memberikan rasio daya dorong terhadap berat yang diperlukan untuk memungkinkan lepas landas dari darat. Lebih lanjut, bahan bakar di dalam A2 juga 100% dibutuhkan untuk mencapai kecepatan Mach 5, yang berarti fase lepas landas sama sekali tidak memungkinkan. Oleh karena itu, A2 membutuhkan bantuan dari pesawat pendamping. Namun alih-alih menggunakan roket berbahan bakar padat seperti DF-17, A2 dibantu oleh pesawat ROC. Sudah ada rencana untuk pendamping peluncuran udara baru, pesawat 747 yang dikenal sebagai Spirit of Marv. Tetapi untuk saat ini, ROC memainkan peran penting di sini. Secara lebih rinci, ROC adalah pesawat yang sangat besar yang dibangun dengan menggunakan bagian-bagian daur ulang dari sepasang 747 seri 400. Setelah dirakit, hasilnya menonjol karena rentang sayapnya yang sangat besar yaitu 117 meter. Dengan stabilitas yang menyertainya, membuat pesawat ini sangat cocok untuk peluncuran udara pesawat yang lebih kecil. Catatan menarik lainnya adalah bahwa ROC awalnya dimaksudkan oleh salah satu pendiri Microsoft, Paul Allen, untuk mengirimkan satelit ke orbit. Tetapi setelah Paul Allen meninggal pada tahun 2018, perusahaannya Stratolaunch mengubah arah ke operasi militer. Sekarang kita beralih ke dua uji terbang yang berhasil. ROC membawa A2 merintasi Samudra Pasifik di atas pantai California Selatan dan melepaskan kendaraan luncur hipersonik pada ketinggian 11 km yang juga dikenal sebagai atmosfer bawah. A2 kemudian melaju ke kecepatan hipersonik, membakar seluruh bahan bakar yang ada di dalamnya dan menukik ke udara yang lebih tebal. Manuver pull-up kemudian dilakukan dan A2 berhasil melakukan luncuran horizontal sejauh antara 40 hingga 100 km di tepi atmosfer atas. Pada tahap penerbangan ini, E2 tidak lagi menggunakan tenaga dan berada dalam fase luncurannya, melompat atau berselancar di sepanjang tepi atas atmosfer, melakukan manuver-manuver tidak beraturan yang bertujuan untuk membuatnya sulit diprediksi oleh sistem pertahanan. Ngomong-ngomong, justru pada fase luncur inilah kendaraan luncur hipersonik paling rentan. Ingat itu baik-baik. Setelah mencapai luncuran hipersonik, A2 mampu melakukan perjalanan hingga berhasil mendarat di pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di barat laut Los Angeles. Jarak pasti yang ditempuh tidak disebutkan, tetapi telah dinyatakan bahwa iterasi A2 selanjutnya akan memiliki jangkauan operasional sekitar 1.500 km. Menurut Scott Wilson, manajer program MACTB, penerbangan ini merupakan keberhasilan besar bagi program kami dan bagi negara. Data yang dikumpulkan dari eksperimen yang dilakukan pada penerbangan Talon A awal kini telah dianalisis dan hasilnya sangat positif. Kesempatan untuk melakukan pengujian teknologi dengan frekuensi tinggi sangat berharga saat kami mempercepat laju pengujian hipersonik. Program MACTB merasa puas dengan keberhasilan beberapa penerbangan dan menantikan uji terbang berikutnya bersama Stratolaunch. Tutup kutip. MACTB di sini merujuk pada Multi-Service Advanced Capabilities Hypersonic Testbed, Deep Breath, sebuah program yang dijalankan atas nama Departemen Pertahanan untuk pemerintah Amerika Serikat. Sejumlah perusahaan terkenal bertindak sebagai ujung tombak Amerika untuk gelombang teknologi baru ini, termasuk 5 besar, Lockheed Martin, RTX, sebelumnya Raytheon, Northrop Grumman, perusahaan Boeing, dan General Dynamics. Pengembangan difokuskan pada pesawat seperti A2 dan senjata hipersonik seperti Dark Eagle.
serta sistem yang mampu menangkal senjata hipersonik. A2 memang masih membutuhkan beberapa tahun lagi, tetapi versi finalnya diperkirakan akan siap untuk dikerahkan pada tahun 2028. Setelah uji coba penerbangan yang sukses, Dr. Zachary Crawford, Presiden dan CEO Stratolaunch, memberikan pernyataan berikut, saya kutip lagi. Dengan data yang dikumpulkan dari penerbangan kedua ini, kami dapat menerapkan pelajaran yang didapat untuk meningkatkan kekuatan dan performa kendaraan Talon A, sementara tim masih perlu menyelesaikan tinjauan data dari penerbangan 2. Tinjauan penerbangan pertama telah mengonfirmasi kekokohan desain Talon A, sekaligus menunjukkan kemampuan untuk memenuhi seluruh rentang performa yang diinginkan oleh pelanggan kami. Kami sekarang telah menunjukkan kecepatan hipersonik, menambahkan kompleksitas pendaratan penuh di landasan pacu dengan pemulihan muatan yang cepat, dan membuktikan kemampuan penggunaan ulang. Kedua penerbangan tersebut merupakan pencapaian besar bagi negara kita, perusahaan kita, dan mitra-mitra kita. Kutipan selesai. Sekarang pada titik ini, sebelum kita membahas teknologi hipersonik yang sedang dikembangkan negara lain dan bagaimana wajah peperangan akan berubah selamanya, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa HJV begitu revolusioner sejak awal. Memanfaatkan waktu respons pertahanan menjadi hitungan detik. Sekarang, istilah hipersonik mengacu pada kecepatan di atas Mach 5 atau lebih dari sekitar 6.173 km per jam. Sebagai konteks, pesawat komersial hanya mencapai kecepatan sedikit di bawah Mach 1, dan jet tempur tradisional beroperasi di kisaran Mach 2 hingga Mach 3. Dengan kata lain, pesawat hipersonik di dalam atmosfer menghasilkan begitu banyak panas akibat gesekan dengan udara sehingga mulai terbakar. Mirip seperti meteor yang terbakar dengan cara yang sama. Namun kecepatan hipersonik saja bukanlah hal yang benar-benar revolusioner di sini. Faktanya, pesawat yang mampu mencapai kecepatan hipersonik sebenarnya sudah ada sejak tahun 1950-an, sebuah upaya perang dingin sebelumnya yang dikenal sebagai X-15. Pernyataan resmi mengatakan bahwa pesawat berawak tersebut dimaksudkan untuk menyediakan data penting yang kemudian digunakan dalam program luar angkasa Apollo. Dan setelah memberikan data yang diperlukan, serta setelah kematian pilot uji Michael J. Abrams pada tahun 1967, X-15 pun dihentikan. Meskipun mungkin salah satu alasan lain yang tidak diungkapkan mengapa proyek ini ditinggalkan, adalah karena pesawat tersebut tidak bisa membawa atau mengirimkan muatan, sehingga menjadikannya alat pengumpul data yang sangat-sangat mengesankan, namun juga sangat-sangat mahal. Selain itu, rudal balistik antarbenua juga mampu mencapai kecepatan hipersonik seperti DF-41 milik Tiongkok. Rudal yang mengerikan ini memiliki jangkauan 12.000 hingga 15.000 km kecepatan maksimum yang dilaporkan. Tunggu dulu, Mach 25, dan bisa mencapai Amerika Serikat dari Tiongkok dalam waktu sekitar 30 menit. DF-41 dapat diluncurkan dari truk peluncur jalan raya sederhana beroda 16, mampu membawa hulu ledak nuklir, dan ketika sudah dalam jangkauan, dapat melepaskan 10 kendaraan masuk kembali dengan target independen atau MIRV, yang berarti dapat menyerang 10 target terpisah. Menghadapi serangan nuklir hanya dari satu peluncuran rudal. Dengan kekuatan sebesar itu, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa masih perlu sesuatu yang lain. Nah, senang Anda bertanya, karena disinilah manfaat dari kendaraan luncur hipersonik mulai terlihat jelas. DF-41 meskipun secara teknis hipersonik, relatif mudah dideteksi dan dicegat, sehingga kemampuannya menghancurkan itu menjadi sedikit kurang mengancam. Rudal ini pertama-tama memiliki lintasan balistik tradisional, artinya ia terbang naik dalam bentuk busur dan turun juga dalam bentuk busur. Semuanya sangat mudah diprediksi dan karena itu mudah dicegat. Saya tidak tahu apakah saya akan mengatakan mudah, tapi mungkin saja. Lintasan terbangnya juga awalnya membawanya jauh di atas atmosfer, yang menempatkannya dalam jangkauan sensor pelacak hipersonik dan balistik di luar angkasa atau satelit HBTSS, yang memang dirancang khusus untuk mendeteksi rudal. Dan berbicara tentang metode deteksi, sekarang mungkin waktu yang tepat untuk menjelaskan bahwa sistem deteksi yang ada saat ini terbagi menjadi dua kategori utama. Sensor satelit yang berada di atas atmosfer untuk mengidentifikasi target di luar atmosfer bumi, dan radar berbasis darat yang lebih tradisional yang mencakup apapun yang dekat dengan permukaan tanah. Kelemahan utamanya adalah tidak ada sensor yang dipasang untuk memantau batas atas atmosfer, yang seharusnya sudah memberi petunjuk mengapa kendaraan luncur hipersonik begitu berbahaya. Sekarang mari kita alihkan perhatian kita ke faktor penting lainnya, yaitu HGV meluncur. Perbandingan kita dalam kasus ini adalah rudal jelajah hipersonik Rusia yang dikenal sebagai Zircon, yang diluncurkan dari tabung peluncur standar fregat atau kapal selam, memiliki jangkauan lebih pendek antara 600 hingga 1000 km dan kecepatan maksimum antara Mach 8 hingga Mach 9. Karena jangkauannya lebih pendek, Zircon tidak keluar dari atmosfer, sehingga awalnya tidak terdeteksi oleh satelit HBTSS. Namun sebagai kompromi, Zircon menggunakan mesin scramjet yang membutuhkan udara, dengan masalah utamanya adalah udara diperlukan agar mesin dapat membakar bahan bakar dan menghasilkan dorongan.
Jadi, zirkon mengalami gesekan dengan udara sehingga menjadi sangat panas selama penerbangannya, dan akibatnya mudah terdeteksi oleh sensor inframerah. Oleh karena itu, baik DF41 maupun zirkon, meskipun sangat berbahaya, memiliki kelemahan fatal yaitu mudah terdeteksi, yang pada akhirnya memungkinkan mereka dicegat dan ditembak jatuh sebelum mencapai target yang diinginkan. Berdasarkan informasi ini, maka rudal yang benar-benar berbahaya adalah rudal yang tidak memiliki lintasan balistik, tidak masuk ke dalam jangkauan sensor satelit, dan dapat tetap berada di luar atmosfer. A2, DFZF milik Tiongkok, dan Avangard milik Rusia secara khusus bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Untuk membahas sedikit lebih lanjut tentang lintasan, faktor penting lainnya adalah bahwa HJV memang dirancang sebagai drone. Jet tempur tradisional selalu dibatasi oleh keterbatasan tubuh manusia, di mana kecepatan tinggi yang dikombinasikan dengan manuver G-force tinggi bisa melumpuhkan bahkan membunuh pilotnya. Jika pilot dikeluarkan dari persamaan, maka Anda telah membuka kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah bisa dicapai. Sistem di dalam HJV dapat merespons dalam hitungan mikrodetik, dan tanpa perlu mengkhawatirkan pilot, yang Anda miliki adalah pesawat yang sangat cepat, sangat lincah, dan menjadi mimpi buruk untuk dicegat. Sekarang setelah semua dasar-dasarnya dibahas, mari kita lihat semua ini dari sudut pandang pihak yang bertahan. Bayangkan sebuah rudal ICBM terdeteksi, meninggalkan atmosfer saat menjalani urutan peluncuran awalnya dan mulai bergerak menuju sasarannya. Berdasarkan informasi satelit, Anda tahu di mana posisi ICBM dan jika rudal tersebut tidak membawa HGV, Anda juga memiliki gambaran yang cukup jelas kemana arahnya berdasarkan lintasan yang dapat diprediksi. Oleh karena itu, Anda memiliki waktu beberapa menit, misalnya 30 menit, dengan asumsi rudal tersebut datang dari negara yang jauh untuk menilai situasi dan memutuskan metode intersepsi yang tepat. 30 menit mungkin tidak terdengar seperti waktu yang lama, tetapi dalam istilah militer, itu sudah cukup untuk merespons dengan tepat. Sekarang mari kita ubah situasinya ke HGV jarak pendek yang tidak menggunakan ICBM sebagai peluncur. Rudal tersebut tidak harus keluar dari atmosfer saat peluncuran awal, sehingga tidak terdeteksi oleh radar. Demikian juga, rudal ini tetap berada di atas jangkauan deteksi radar darat dan meluncur saat mendekat sehingga tidak menghasilkan panas. Rudal ini juga sangat lincah dan melakukan manuver yang tidak terduga, sehingga lintasannya, jika entah bagaimana berhasil dideteksi, menjadi misteri yang membingungkan. HGV akan menjadi terdeteksi saat menukik untuk pendekatan akhirnya, namun dengan mempertimbangkan kecepatannya, Anda hanya memiliki waktu reaksi beberapa detik saja. Sekarang, memang mungkin sistem pertahanan otomatis bisa meluncurkan tindakan balasan. Tapi ingat bahwa HGV adalah drone yang bisa bermanuver dalam hitungan mikrodetik. Jadi kemungkinan besar tindakan balasan itu akan meleset begitu saja. Jadi semua ini berarti serangan seperti ini benar-benar mustahil untuk ditangkal, bukan? Nah, sekarang saatnya beralih ke topik sistem pertahanan terhadap HGV. Meskipun HGV jelas merupakan salah satu senjata paling berbahaya yang pernah diciptakan, tidak sesederhana hanya berkata, kita tidak bisa melakukannya, lalu melupakan begitu saja. Bertahan dari senjata yang tak terhentikan. Sekarang, pesan yang saat ini terus diulang oleh juru bicara militer adalah bahwa HGV tidak bisa dihentikan. Tapi cara yang lebih tepat untuk mengatakannya adalah bahwa mereka benar-benar sulit untuk dilawan, setidaknya untuk saat ini. Seperti biasanya, ketika senjata baru yang destruktif sedang dikembangkan dan segera menjadi umum di medan perang, langkah-langkah pertahanan tidak akan ketinggalan. Michael E. White adalah Direktur Pengembangan Hipersonik di Kantor Wakil Menteri Pertahanan untuk Riset dan Rekayasa. Dan dia telah membuat beberapa pernyataan penting terkait sistem pertahanan hipersonik. Dia mengklaim bahwa AEC sudah memiliki kemampuan pertahanan yang siap digunakan, dan teknologi baru sudah dalam proses diterapkan pada tahun 2026. Dalam sebuah pernyataan pada tahun 2021, White mengatakan, senjata-senjata ini akan dirancang untuk menghantam target-target penting di wilayah maritim, pesisir, dan pedalaman dalam jangka waktu yang relevan untuk medan tempur taktis. Untuk mempertahankan diri dari senjata hipersonik musuh, kami menerapkan strategi penanggulangan berlapis yang komprehensif, dengan menggunakan kemampuan kinetik dan non-kinetik untuk menolak, menurunkan, dan mengalahkan senjata-senjata tersebut di setiap titik yang memungkinkan dalam rantai serangannya. Teknologi-teknologi juga akan dikembangkan. Bro menggunakan lebih banyak istilah militer daripada yang pernah saya dengar seumur hidup saya. Lanjutkan. Teknologi juga akan dikembangkan untuk mematangkan sistem hipersonik yang dapat digunakan kembali untuk aplikasi di masa depan pada misi intelijen, pengawasan, pengintaian, dan serangan penetrasi yang sensitif terhadap waktu. Kutipan dari Ed. Jadi intinya, setelah semua itu, yang dikatakan orang ini adalah, mungkin kita memang bisa bertahan melawan mereka pada akhirnya. Strategi layar defeat yang masih dalam pengembangan tersebut adalah sebuah proyek yang disebut Proliferated Warfighter Space Architecture,
yang saat ini dikelola oleh Badan Pengembangan Antariksa. Sistem ini akan mencakup jaringan besar yang terdiri dari ratusan satelit di orbit rendah bumi, yang secara efektif akan menutup celah-celah yang ada pada sistem deteksi tradisional. Satelit-satelit tersebut mampu melacak unit hipersonik secara akurat dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh sistem lain, yang secara langsung menanggulangi salah satu keunggulan terbesar dari HJV. Sejauh ini, konstelasi Tranche 0 awal sudah berhasil diluncurkan oleh Badan Pengembangan Antariksa pada tahun 2024. Konstelasi tersebut mencakup satelit HBTSS buatan Northrop Grumman yang telah menunjukkan bahwa mereka mampu mendeteksi dan mengunci target hipersonik. Saat ini, peluncuran fase Tranche 1 dimulai pada bulan September 2025 yang akan mencakup tambahan 28 satelit. Menurut laporan, ada beberapa tantangan, namun fase saat ini diperkirakan akan selesai pada awal tahun 2027. Setelah itu, Tranche 2 yang kontraknya sudah diberikan akan menambah ratusan satelit lagi, sehingga pada akhirnya menyediakan cakupan hampir penuh untuk deteksi HGV secara konstan. Namun mendeteksi dan melacak HGV adalah satu hal. Pertanyaan sebenarnya adalah apa yang bisa dilakukan untuk mencegat serangan tersebut dan memastikan bahwa serangan itu tidak mengenai target. Saat ini, rudal Patriot yang ada sedang ditingkatkan agar memiliki setidaknya sedikit peluang. Namun menurut militer Amerika Serikat sendiri, bahkan dengan peningkatan, sistem yang ada saat ini tidak lebih dari upaya terakhir. Titik pertahanan juga menerima peningkatan perangkat lunak dan perangkat keras secara cepat. Dan dalam beberapa kasus, sistem standar dengan peningkatan ini telah menunjukkan kemampuan untuk mencegat dan menghancurkan target hipersonik. Terminal berbasis laut Aegis yang ditempatkan di kapal merupakan bagian penting dari strategi pertahanan Amerika Serikat di sini, terkenal karena dapat dikerahkan dengan cepat ke lokasi-lokasi kunci. Dengan sistem yang telah ditingkatkan, telah terbukti bahwa rudal SM-6 yang ada mampu mencegat serangan hipersonik. Namun, hasilnya tidak dapat diandalkan dan tidak ideal dalam situasi krisis. Selain terminal berbasis laut, sistem THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, menjalankan fungsi serupa dengan versi berbasis lautnya. Sistem THAAD dapat dengan cepat dikerahkan di darat dan mampu mencegat serangan baik dari dalam maupun luar atmosfer bumi pada jarak hingga 3.000 km. Sistem THAAD merupakan langkah pertahanan penting untuk pos militer dan target di darat dan dijadwalkan akan menerima peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak pada bulan Juli tahun ini. Sekali lagi, upaya-upaya ini masih disebut sebagai upaya terakhir dan kemungkinan serangan hipersonik dapat dicegat masih berada di tingkat yang sangat rendah. Memang benar, pencegatan hipersonik masih cukup jauh, tetapi Amerika Serikat bekerja sama dengan sekutunya sedang dalam proses mengembangkan apa yang disebut sebagai pencegat senjata hipersonik khusus. Proyek utama tersebut dikenal sebagai Glide Phase Interceptor dan Glide Breaker. Dan ketika sudah beroperasi penuh, seharusnya dapat memberikan pertahanan menyeluruh terhadap senjata hipersonik di semua lini. Glide Phase Interceptor adalah rudal yang sedang dikembangkan yang dirancang untuk mencegat HJV selama fase meluncur mereka, yang seperti telah kami sebutkan sebelumnya, merupakan saat mereka paling rentan. Selama fase meluncur, meskipun HGV masih cukup lincah, fokus utamanya adalah menempuh jarak secepat mungkin. Dan saat mempertahankan kecepatan maksimum, HGV tidak dapat menghindari tindakan balasan seefektif saat fase penurunan. Tapi, apa sebenarnya yang mampu menyerang pada fase ini? Sistem pencegat yang ada, seperti SM-3, dirancang untuk mencegat target di atas atmosfer, tetapi sama sekali tidak mampu melacak atau mencegat HJV. Sementara itu, SM-6 yang beroperasi di ketinggian lebih rendah mencegat saat pendekatan akhir. Tapi, seperti yang sudah sangat jelas, semoga beruntung mencoba mengenai sesuatu yang secepat dan selincah itu. Jadi, yang kita butuhkan adalah sistem penangkal yang bisa memanfaatkan informasi pelacakan yang diberikan oleh satelit HBTSS baru, dan sesuatu yang juga cukup cepat dan lincah untuk mengenai sesuatu yang pada dasarnya seperti meteor kecil. Pencegat fase luncur sedang dirancang untuk mencapai semua hal di atas. Dan yang lebih penting lagi, tujuannya adalah agar alat ini bisa digunakan dari kapal perusak yang sudah dilengkapi Aegis dan dari lokasi Aegis berbasis darat. Jadi senjata ini akan sangat serbaguna dan tersebar luas di berbagai lokasi strategis utama. Dan tidak memerlukan apapun selain satelit yang sudah dikerahkan. Secara lebih rinci, bagian yang paling menarik dan revolusioner adalah bahwa setelah berada di udara, pencegat ini akan menggunakan motor mutakhir yang dapat dinyalakan kembali. Mesin ini mampu memperlambat atau mempercepat sesuai kebutuhan, memungkinkannya untuk secara strategis menghemat bahan bakar saat berusaha menyesuaikan kecepatan dengan target yang diinginkan. Setelah jarak berhasil didekatkan, pencegat akan melepaskan wahana penghancur sekunder yang dilengkapi dengan sensor ultra canggih. Berbeda dengan hulu ledak-peledak, kendaraan pembunuh ini hanya menabrakkan diri ke HJV menggunakan gaya kinetik. Dan pada kecepatan lebih dari Mach 5, bahkan benturan ringan pun dapat membuat HJV hancur berkeping-keping. Amerika Serikat bekerja sama dengan Jepang untuk mengembangkan teknologi pencegat fase luncur, dan berdasarkan laporan terbaru, terungkap bahwa Northrop Grumman telah mendapatkan kontrak yang dipercepat.
Sistem pencegat fase luncur diperkirakan akan sepenuhnya operasional pada tahun 2028, yang berarti mereka seharusnya dapat dikerahkan secara paralel dengan konstelasi satelit Tranche 1. Sekarang mari kita lihat program pertahanan lainnya, Glide Breaker. Ini adalah proyek yang sedang berjalan di Defense Advanced Research Projects Agency atau DARPA. Glide Breaker tidak ditujukan untuk mengembangkan senjata pencegat tertentu, melainkan merupakan proyek khusus yang terus berjalan untuk meneliti unit hipersonik dan mengembangkan teknologi yang diperlukan untuk mengalahkan mereka. Riset DARPA melengkapi senjata penangkal seperti pencegat fase luncur, dan berkat proyek inilah teknologi seperti sistem pengalihan dan kendali sikap atau DAX ada. DAX adalah sistem revolusioner yang memungkinkan manuver cepat dan presisi tinggi yang dibutuhkan untuk mencegat target hipersonik. Dan meskipun jarang disebutkan dalam siaran pers, pengembangan dan pengujian DAX sangat mungkin menjadi penyebab banyak penampakan UFO, atau mungkin itu alien. Dan terakhir, namun sangat penting, salah satu fokus lain dari Glide Breaker adalah memungkinkan pelibatan sasaran hipersonik pada jarak yang sangat jauh. Oleh karena itu, ketika tindakan penanggulangan diterapkan, mereka akan membantu meniadakan keunggulan terbesar lain dari serangan hipersonik, waktu untuk bereaksi yang sangat singkat. Panggung internasional. Kami sejauh ini terutama berfokus pada Amerika Serikat, dan A2 tentu saja merupakan prototip yang mengesankan. Tapi untuk memperjelas, Amerika Serikat sebagian besar membuat kemajuan di bidang penanggulangan dan baru-baru ini memproduksi senjata yang meyakinkan, Dark Eagle, yang akan kita bahas sebentar lagi. Untuk saat ini, mari kita alihkan perhatian ke panggung global dan melihat lebih dekat bagaimana kekuatan besar lainnya berkembang. Mungkin sebaiknya kita mulai dengan Rusia, karena militer negara ini bisa dibilang memiliki reputasi yang agak meragukan ketika membicarakan kemampuan militernya. Menjelang invasi ke Ukraina pada tahun 2018, Presiden Putin berbicara dalam pidatonya di Majelis Federal. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengungkapkan bahwa militernya telah mengembangkan senjata hipersonik dan berbicara panjang lebar tentang rudal baru bernama Kinjal. Putin mengatakan negara-negara dengan potensi riset tinggi dan teknologi maju diketahui secara aktif mengembangkan apa yang disebut senjata hipersonik. Tentu saja senjata semacam ini memberikan keuntungan besar dalam konflik bersenjata. Para ahli militer meyakini bahwa senjata ini akan sangat kuat dan kecepatannya membuatnya kebal terhadap sistem pertahanan udara dan rudal saat ini karena rudal pencegat sederhananya tidak cukup cepat. Dalam hal ini sangat bisa dimengerti mengapa tentara-tentara terkemuka di dunia berusaha memiliki senjata yang begitu ideal. Teman-teman, Rusia sudah memiliki senjata seperti itu. Tahap terpenting dalam pengembangan sistem senjata modern adalah penciptaan sistem rudal hipersonik berbasis udara berpresisi tinggi. Seperti yang sudah pasti kalian ketahui, ini adalah satu-satunya di dunia. Uji coba sistem ini telah berhasil diselesaikan, dan lebih dari itu, pada tanggal 1 Desember tahun lalu, sistem-sistem ini mulai memasuki masa dinas percobaan di lapangan udara Distrik Militer Selatan. Karakteristik penerbangan unik dari pesawat pembawa berkecepatan tinggi memungkinkan rudal dikirim ke titik peluncuran dalam hitungan menit. Rudal tersebut yang terbang dengan kecepatan hipersonik 10 kali lebih cepat dari kecepatan suara juga dapat bermanuver di semua fase lintasan terbangnya, yang juga memungkinkannya untuk mengatasi semua sistem pertahanan anti pesawat dan anti rudal yang ada maupun yang akan datang, menurut saya, serta mengirimkan hulu ledak nuklir dan konvensional dalam jangkauan lebih dari 2000 km. Kami menyebut sistem ini Kinjal. Kutipan selesai. Sekarang, Kinjal memang ada. Senjata ini benar-benar dapat mencapai kecepatan Mach 10 dan memang memiliki jangkauan 2000 km. Tapi jika memang begitu, dan jika Kinjal benar-benar bisa mengalahkan semua sistem pertahanan anti rudal, lalu, mengapa Rusia belum bisa mengembus pertahanan Ukraina? Dan disinilah semuanya menjadi membingungkan. Dan kita harus mempertimbangkan satu bagian penting lain dari peperangan, yaitu tentu saja propaganda. Jangan salah, Rusia memang telah aktif menggunakan Kinjal dan senjata itu terbukti sangat menghancurkan. Namun kenyataannya, rudal itu tidak semustahil dihentikan seperti yang diklaim Putin, karena telah berulang kali berhasil dijatuhkan oleh pertahanan udara yang sudah ada. Pada Mei 2023, pejabat Ukraina melaporkan bahwa militer setempat berhasil mencegat serangan Kinjal di atas Kiev hanya dengan menggunakan sistem pertahanan MIM-104 Patriot yang sudah ada. Rincian laporan tersebut mengungkapkan bahwa Kinjal sebenarnya adalah rudal balistik Iskan yang sudah ada sebelumnya, yang telah diluncurkan melalui sistem peluncuran udara yang baru. Selama fase terbangnya, rudal Iskander memang melaju dengan kecepatan lebih dari Mach 10. Namun saat fase penurunan, kecepatannya melambat menjadi hanya Mach 3,6 saat mendekati target akhir. Rudal-rudal tersebut juga tidak memiliki kemampuan manuver seperti HJV sejati, meskipun menurut klaim Putin, sehingga seluruh rentetan senjata hipersonik yang dikatakan tak terhentikan itu dapat ditembak jatuh dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Sejak itu, Rusia telah mengubah taktiknya, beralih ke serangan saturasi dan meluncurkan rentetan Kinjal bersama ratusan drone.
Taktik yang mahal dan menguras sumber daya ini telah membuat sistem pertahanan kewalahan dan serangan yang berhasil pun telah terjadi. Namun intinya adalah Putin memelintir kebenaran saat dia mengklaim bahwa Kinjal adalah senjata hipersonik sejati. Propaganda semuanya. Selain itu, Rusia juga memiliki 3M22 Zircon yang telah disebutkan sebelumnya yang menggunakan mesin scramjet bernapas udara. Secara lebih rinci, Zircon adalah rudal hipersonik jarak pendek dan menurut data yang diberikan Rusia mampu menyerang pada jarak sekitar 1000 km dan mencapai kecepatan Mach 9. Analis barat meragukan data yang diberikan dan menyarankan bahwa jangkauannya kemungkinan sekitar 750 km. Data yang dikumpulkan di Ukraina, di mana Zircon telah digunakan, menunjukkan kecepatan sebenarnya saat melaju adalah Mach 5,5 dan puncaknya Mach 7,5 saat menukik. Pada Februari 2024, serangan Zircon berhasil dicegat dan dihancurkan oleh sistem pertahanan standar MIM-104 Patriot terakhir dalam persenjataan Rusia adalah Avangard. Juga disebutkan oleh Putin pada pidato tahun 2018 di Majelis Federal, Putin mengatakan, saya kutip lagi, tidak seperti jenis peralatan tempur yang ada, sistem ini mampu terbang antar benua dengan kecepatan supersonik melebihi Mach 20. Menuju ke sasarannya, blok luncur rudal melakukan manuver intensif, baik secara lateral sejauh beberapa ribu kilometer maupun secara vertikal. Inilah yang membuatnya benar-benar kebal terhadap sistem pertahanan udara atau rudal apapun. Penggunaan material komposit baru telah membuat blok peluncur-luncur mampu melakukan penerbangan terpandu jarak jauh, bahkan dalam kondisi terbentuknya plasma. Ia terbang menuju targetnya seperti meteor, seperti bola api. Suhu di permukaannya mencapai 1.600 hingga 2.000 derajat Celcius. Namun, blok luncur tetap dapat dipandu dengan andal. Untuk alasan yang jelas, kami tidak dapat menunjukkan tampilan luar sistem ini di sini. Tetapi izinkan saya meyakinkan Anda bahwa kami memiliki semua ini dan semuanya berfungsi dengan baik. Selain itu, perusahaan industri Rusia telah memulai pengembangan jenis senjata strategis baru lainnya. Kami menyebutnya Avangard. Akhir kutipan. Sekarang, Avangard, menurut informasi yang diberikan Rusia, adalah kendaraan luncur hipersonik yang dirancang untuk dipasangkan dengan ICBM SS-19 Stiletto. Senjata ini mampu membawa muatan nuklir, memiliki jangkauan 6.000 km, dan kecepatan maksimum antara Mach 20 hingga Mach 27. Berdasarkan apa yang sudah kami katakan, Avangard akan terdeteksi saat meninggalkan atmosfer selama peluncuran awal ICBM dan selama fase dorongan, karena panas yang dihasilkan sangat tinggi. Namun muatannya adalah HGV sejati sehingga memiliki semua keunggulan HGV yang telah disebutkan sebelumnya, terutama kemampuan siluman dan kelincahan. Dan tarik napas lega. Karena meskipun Avangard itu nyata dan sangat berbahaya, para analis barat sekali lagi meragukan banyak spesifikasi yang diklaim. Kecepatan tertinggi telah dipertanyakan dengan banyak yang mengatakan bahwa SS-19 ICBM hampir pasti tidak dapat mempertahankan kecepatan tersebut. Skeptisisme juga diarahkan pada klaim Rusia yang memiliki seluruh persenjataan versi produksi penuh yang dapat dikerahkan, dengan keyakinan luas bahwa negara tersebut tidak memiliki sumber daya untuk itu. Dalam hal sistem pertahanan hipersonik, Rusia juga tak kalah vokal soal sistem S-500 Prometheus miliknya, yang menurut juru bicara telah sepenuhnya beroperasi dan dikerahkan setidaknya sejak tahun 2024. Jika kita mempercayai klaim tersebut, Prometheus adalah keajaiban teknologi militer yang sepenuhnya mampu mencegat rudal dan kendaraan hipersonik. Sistem ini juga dikabarkan dapat menargetkan dan menyerang unit di orbit rendah bumi dan bahkan efektif melawan pesawat siluman seperti F-35 dan B-21 pada jarak jauh. Radius operasional sistem ini dilaporkan mencapai hingga 600 km dengan memanfaatkan jaringan radar manajemen pertempuran, radar akuisisi ketinggian tinggi, dan radar penangkal balistik. Yang lebih mengesankan lagi adalah sistem ini memiliki waktu respons hanya 3 hingga 4 detik, yang semuanya menjadikannya salah satu, jika bukan yang paling, sistem pertahanan tercanggih di dunia. Beberapa hal ini mungkin benar atau mungkin juga tidak, namun para analis, sekali lagi, sangat skeptis terhadap banyak klaim tersebut. Sekarang, mari kita alihkan perhatian ke negara yang secara luas dianggap sebagai pemimpin dalam teknologi hipersonik. Mari kita bicara tentang Tiongkok. Tiongkok saat ini sudah memiliki apa yang bisa dianggap sebagai persenjataan hipersonik yang komprehensif, termasuk rudal jarak jauh DF-41 yang sudah disebutkan, dan DF-17 beserta DF-ZF HGV yang menyertainya. Mari kita tambahkan WJ-21 dan GDF-600 yang masih dalam pengembangan dan sangat canggih yang akan kita bahas sebentar lagi. Pertama, mari kita tinjau kembali DF-17 rudal balistik jarak menengah yang dirancang untuk meluncurkan DF-ZF HGV yang sepenuhnya mampu dari udara. Sedikit informasi tambahan adalah bahwa DF-ZF biasanya bergerak dengan kecepatan antara Mach 5 hingga Mach 10. Dan ketika diluncurkan oleh DF-17 memiliki jangkauan antara 1.800 hingga 2.500 km.
Laporan yang telah dikonfirmasi menyatakan bahwa DFZF telah diuji pada kecepatan hingga Mach 20. Namun, hal ini masih belum diverifikasi secara resmi. Dalam hal muatan, DFZF dapat membawa hulu ledak konvensional yang ditujukan untuk serangan presisi tinggi terhadap target militer yang diperkuat, namun juga mampu membawa hulu ledak nuklir. Selain itu, juga dilaporkan bahwa DFZF sedang diuji dengan pendorong jarak jauh seperti DF-31 dan DF-41 ICBM, yang akan secara dramatis meningkatkan jangkauan melebihi 2.500 km. Selanjutnya, bintang dari persenjataan Tiongkok tanpa diragukan lagi adalah rudal anti kapal YJ-21, yang dianggap sebagai senjata paling sulit dicegat di dunia dan salah satu rudal jarak pendek paling mematikan yang pernah ada. YJ-21 sangat serbaguna, dapat diluncurkan dari laut, darat, dan udara dengan jangkauan antara 1.000 hingga 1.500 km jika diluncurkan dari darat atau laut, dan hingga 2.000 km jika diluncurkan dari udara. YJ-21 luar biasanya mampu mempertahankan kecepatan jelajah Mach 6, namun dapat berakselerasi hingga Mach 10 saat mendekati target akhir. Yang paling menonjol adalah meskipun WJ-21 secara teknis bukan HGV seperti A2 atau DFZF, rudal ini tetap sangat lincah karena merupakan hibrida aerobalistik. Itu berarti WJ-21 memiliki profil kelincahan seperti HGV. Jadi, rudal ini tidak mengikuti lintasan balistik yang dapat diprediksi. Dan pada pendekatan akhirnya, rudal ini mampu menghindari hampir semua hal yang diarahkan kepadanya dengan tingkat keandalan yang nyaris sempurna. Terakhir dalam persenjataan hipersonik Tiongkok adalah GDF-600. Meskipun HGV ini masih dalam tahap pengembangan saat ini, GDF-600 pada dasarnya adalah HGV multifungsi yang dirancang untuk mampu meluncurkan berbagai muatan dalam satu kali penerbangan. Tidak hanya yang ditujukan untuk operasi agresif. Jika dipasangkan untuk serangan, platform ini dapat secara bersamaan meluncurkan hingga 13 muatan yang menyerang beberapa target di area yang sangat luas. Sebagai alternatif, platform ini dapat dipasangi hingga 6 drone pengintai, sehingga sama bergunanya untuk mengumpulkan informasi seperti dalam misi serangan. Singkatnya, GDF-600 akan sangat cocok untuk menyelinap melewati pertahanan udara, lalu membanjiri suatu area dengan aset-aset kecil yang dapat menjalankan beberapa tujuan secara bersamaan. Beralih dari Tiongkok, ada dua negara lain yang patut disebutkan yang juga berperan dalam ranah hipersonik, India dan Israel. Dimulai dari India, negara ini kini diakui sebagai kekuatan yang sedang berkembang setelah berhasil mengembangkan solusi sendiri untuk menghadapi ancaman hipersonik. India saat ini belum memiliki kemampuan serangan hipersonik, tetapi program pertahanan rudal balistik India telah dikembangkan sejak akhir tahun 90-an. Fokus awal program ini adalah pada dua rudal pertahanan yang dapat digunakan di darat maupun laut, dengan hasil sukses berupa rudal pertahanan udara Prithvi yang dirancang untuk intersepsi di ketinggian tinggi, dan rudal pertahanan udara canggih untuk intersepsi di ketinggian rendah. Program ini berkembang ke rudal pertahanan jarak jauh yang lebih canggih selama tahun 2000-an. Dan pengembangan fase 3 secara resmi diumumkan pada Januari 2026. Fase 3 berfokus pada rudal anti-rudal pertahanan canggih dan rudal anti-hipersonik pertahanan canggih, yang masing-masing ditujukan untuk mencegat rudal hipersonik dan kendaraan hipersonik. Adam dan Adah diperkirakan akan memulai uji coba pada tahun 2030. Sementara itu, Israel juga secara resmi tidak memiliki kemampuan serangan hipersonik, melainkan mengerahkan seluruh upayanya pada sistem pertahanan berlapis yang mutakhir. Lapisan-lapisan tersebut meliputi Iron Dome, Arrow, dan David Sling, yang bersama-sama menciptakan penghalang yang termasuk paling sulit ditembus di dunia. Iron Dome adalah lapisan terendah, bekerja pada jarak antara 4 hingga 70 km. David Sling adalah lapisan tengah, mencakup jarak 70 hingga 300 km. Dan Arrow dibagi menjadi 2 dan 3, yang masing-masing beroperasi hingga 150 km dan 2.400 km. Saat ini, Israel belum memiliki respons pasti terhadap serangan HGV, namun sedang merespons ancaman baru dengan sebuah proyek yang disebut Skysonic. Skysonic adalah pencegat fase meluncur yang mirip dengan yang sedang dikembangkan di Amerika Serikat. Dan meskipun sistem ini sudah dipasarkan secara besar-besaran, menurut juru bicara, sistem ini belum akan siap dalam beberapa tahun ke depan. Dilaporkan juga bahwa proyek tambahan yang disebut Iron Beam juga sedang dikembangkan, yang akan menggunakan senjata energi terarah untuk menjatuhkan kawanan drone dan proyektil lain pada lapisan pertahanan menengah. Sebagai penutup, mari kita kembali ke Amerika dan sedikit membahas upaya negara tersebut untuk mengejar ketertinggalan di bidang senjata hipersonik. Saat ini, konsensusnya adalah bahwa bahkan jika Rusia melebih-lebihkan kemampuannya, Amerika masih tertinggal dalam kemajuan senjata hipersoniknya. Namun, Departemen Pertahanan AS Serikat sangat vokal mengenai senjata hipersonik jarak jauh Dark Eagle atau LRHW yang baru saja lulus dari tahap prototipe ke tahap uji coba lapangan awal. Anda mungkin mengenal senjata ini dari Presiden Trump yang menyebutnya sebagai super duper missile, seperti yang ia lakukan pada tahun 2020. Trump berkata, "Saat ini kami sedang membangun peralatan militer yang luar biasa pada tingkat yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya.
Kami harus melakukannya mengingat musuh-musuh yang kami hadapi di luar sana. Kami punya super duper missile. Dan saya dengar beberapa malam yang lalu misil ini 17 kali lebih cepat dari apa yang mereka miliki saat ini. Kutipan selesai. Dark Eagle adalah senjata boost glide yang beroperasi dengan prinsip serupa dengan Avangard milik Rusia. Tetapi kedua senjata tersebut dirancang untuk tujuan yang sangat berbeda. Dark Eagle memiliki jangkauan yang lebih pendek hingga 3.500 km dan lebih lambat, dengan kecepatan yang dapat dicapai antara Mach 5 hingga Mach 17. Dark Eagle juga belum mampu membawa hulu ledak nuklir, setidaknya untuk saat ini, dengan fokus pada serangan presisi terhadap target bernilai tinggi. Fitur utama dari Dark Eagle adalah sangat serbaguna, dapat diluncurkan dari peluncur bergerak di jalan, sepenuhnya memanfaatkan celah radar dengan pendekatan fase meluncur, dan mampu melakukan semua manuver yang diperlukan untuk menghindari tindakan balasan. Dark Eagle masih menjalani uji coba lapangan, namun sudah ada spekulasi bahwa senjata ini mungkin akan menyaingi YJ-21 milik Tiongkok sebagai senjata yang paling sulit dihindari di dunia. Baru-baru ini, pada bulan Maret tahun ini, Dark Eagle pertama telah ditempatkan di Baterai Bravo, Batalion 1 Resimen Artileri Medan ke-17 di Pangkalan Gabungan Louis McCord di Washington. Uji coba penerbangan dari awal hingga akhir telah berhasil dilakukan, yang berarti perlombaan senjata internasional ini secara resmi semakin memanas. Terima kasih telah menonton.